Istrinya dibunuh, klannya dibantah. Mampukah Iko membongkar gembong mafia yang menjadi dalang kematian istri dan teman-temannya? Woi, nonton yuk! Balik lagi bareng Ara, gudangnya review film seru buat nemenin waktu luangmu. Memenuhi request sesama pecinta film, kali ini Ara bakalan nge-review film hasil kolaborasi Amerika, Cina, Thailand, dan tentunya Indonesia. Sebelum kita mulai, klik dulu tombol subscribe-nya ya guys. So, tanpa basa-basi lagi, let the story begin. Perkenalkan, Deng Xiaoshen, ahli waris dari Cina yang dikawal oleh Kepala Keamanan Kedubes Cina, menjadi sorotan karena menyumbang dana dalam jumlah besar yang katanya bahkan cukup untuk menghancurkan sindikat kriminal. Tan Xiaoxian has just arrived in Mahajaya with a plan to take down the syndicate. Pantes, Shen sampai dikawal langsung sama Dubes. Secara, Kepala Dubes juga teman baik mendiang ayah Shen. Sementara itu, sekelompok orang tampak menyusuri hutan dengan bantuan dua pria Asia yang menjadi navigasi mereka. Mereka pun tiba di camp operasi gelap MI6 di tengah hutan Mahajaya. Di bawah pimpinan Death Row, kelompok itu menghancurkan camp dan membunuh siapapun yang mereka temui, termasuk seorang wanita yang meninggal di pangkuan Jaka, sang suami. Jaka berusaha melakukan perlawanan dan berhadapan dengan salah satu navigator. Pertarungan sengit yang terjadi itu terpaksa berhenti karena tindakan barbar cewek ini. Setelah membawa satu-satunya orang Amerika di tempat itu, mereka bergerak menuju penjara di camp. Para navigator mencari wanita dan anak-anak yang konon katanya menjadi tawanan di tempat itu, tapi dihentikan oleh Dev yang mencari pria bernama Collins. Dev juga mengabaikan peringatan dari pria ini yang mengatakan kalau mereka akan menyesal karena hendak membebaskan teroris besar. Dan pria itu pun berakhir di tangan Collins. Mereka bergerak meninggalkan tempat itu dan membakar camp untuk menghilangkan bukti. Yang tidak mereka ketahui, Jaka yang mereka tinggalkan selamat dari ledakan itu. Sedihnya, Jaka mengumpulkan satu persatu temannya termasuk jenazah sang istri. Maafin aku. Di tempat lain, Su Feng tampak gerah dengan berita tentang donasi Shen. Ia mendapat kabar dari orang yang dimintanya membantu membebaskan Collins tentang keberhasilan tim Su Feng. Kembali ke Jaka yang memasuki tempat pertarungan ilegal karena melacak keberadaan dua navigator yang turut menghancurkan campnya dulu, Payu dan Long Fei. Jaka menonton pertarungan Payu, meski luka tembak di tangannya berdarah lagi. Selepas kemenangan Payu, Jaka ikut turun ke arena dan berhadapan dengan Long Fei. Entah karena kalah skill atau karena kondisinya yang sedang tidak prima, Jaka dikalahkan oleh Long Fei. That's the guy from the camp. Yeah. Payu dan Long Fei membawa Jaka karena mengenalinya sebagai pria dari camp. Payu memberikan makan bagi Jaka yang juga kehilangan banyak darah. Payu dan Long Fei mengaku telah ditipu oleh Dev yang berkata kalau mereka menjalankan misi kemanusiaan dan malah ditinggalkan untuk mati di camp. Tapi dengan kompak mereka berhasil meloloskan diri bersama para tawanan lain, tepat sebelum bom meledakkan tempat itu.
Sebagai sesama tentara bayaran yang ditipu, Payu dan Long Fei menyambut pertemanan barunya dengan Jaka. One more. Iya, ternyata Jaka sengaja ngebikin mereka mabuk dan ngelaporin mereka ke polisi. Gak cuma itu, Jaka menghubungi pria yang tadi nelfon Sufeng untuk nitip pesan ke Collins dan bilang kalau 2 orang yang mereka tinggalin di camp masih hidup dan lagi ditahan di kantor polisi. Pesan itu langsung sampai pada Collins dan Dev jadi bingung karena mereka telah meninggalkan banyak peledak dan seharusnya camp itu sudah rata dengan tanah. Xiang diwawancara terkait donasi besar-besarannya demi membasmi sindikat kriminal di negara Mahajaya yang menjadi tempat mendiang sang ayah dibesarkan. Wawancara itu disaksikan oleh Dubes, Sufeng, bahkan Long Fei yang kini mendekam di sel. Collins dan timnya bergerak karena wawancara Xiang telah selesai. Baku tembak terjadi karena ternyata mereka bertugas untuk menghabisi Shen. Lengan Liang tertembak saat melindungi Shen. Ia pun menyuruh Shen untuk segera meninggalkan tempat itu dan mencari bantuan dari polisi untuk melapor ke Kedubes. Meski sudah terluka, Liang berhasil menumbangkan 1 orang tim Collins. Melihat targetnya kabur, Collins berinisiatif untuk lebih dulu ngejar Payu Long Fei dan menuju kantor polisi. Iya, ini bercalon ketemu deh secara Shen udah lebih dulu nyampe kantor polisi. Mana polisinya pada bolot lagi karena nggak ngerti bahasa Shen. Payu diinterogasi dan tidak mendapat perlakuan spesial meski ia seorang mantan tentara. Sedangkan Long Fei dipanggil menjadi translator bagi Shen. Waduh, Collins tiba dan memerintahkan Dev untuk menunggu di mobil. Loh, gak bahaya ta? Collins dan timnya sontak membuat kekacauan. Serangan kejutan itu membuat para polisi yang gak siap berguguran. Payu memanfaatkan kondisi itu untuk mencuri kunci dari polisi yang menjaganya dan meloloskan diri. Baru juga mau kabur, mereka dikejutkan oleh kedatangan si kacamata. Payu menyuruh Long Fei membawa Xian pergi, sedangkan ia kini berhadapan dengan Steiner. Dan saat itulah Jaka muncul dan menembak Steiner. Jaka mengakui ia menggunakan Payu dan Long Fei untuk memancing Collins. Setelah menyuruh Payu untuk kabur bersama Long Fei, Jaka kini berhadapan dengan si barbar pembawa granat launcher. Tanpa senjatanya, barbar dengan mudah dikalahkan oleh Jaka. Tepat saat mau kabur, Long Fei ditahan oleh Joey. Kali ini giliran Long Fei yang meminta Payu untuk membawa Xian pergi, sementara ia bertarung dengan Joey untuk memulur waktu. Meski sama-sama jago, Long Fei berhasil menjatuhkan Joey dan meloloskan diri. Collins dan Joey lanjut mengejar 3 buruannya, bahkan setelah keluar dari kantor polisi. Sadar kalau keberadaan mereka menarik perhatian, Collins memerintahkan Joey untuk kembali ke mobil. Dubes mendapat kabar tentang serangan di hotel dari Xiang yang kini menghilang. Sementara Collins mulai diteror Sufeng karena terlepas dari kekacauan yang telah dibuatnya, Xiang masih bernafas. Seorang polisi menahan Collins, tapi Jaka datang menolong. Kemunculan Jaka yang tiba-tiba menimbulkan kecurigaan bagi Collins. Jaka meyakinkan Collins kalau ia juga mengejar Payu dan Long Fei. Mempertimbangkan bahwa ia butuh bantuan orang lokal, Collins membiarkan Jaka masuk ke timnya. Long Fei nekat menyuruh Xian membawa kabur mobil polisi karena ia tidak bisa menyetir, guys. Sedangkan Sufeng memberi tenggat 48 jam bagi mereka menyelesaikan misi atau akan segera diganti dengan tim lain. Jaka sempat bersih tegang dengan Dev yang tidak mempercayainya, tapi dihentikan Collins. Mengingat satu-satunya hubungan Xian di negara itu adalah dengan Cina, Jaka yakin kalau Xian akan berusaha menuju ke Dubes. Wih, intuisi Jaka tepat nih. Xian yang terperangkap kemacetan menelepon Liang dan dari situ ia tahu kalau jalan menuju ke Dubes ditutup karena ada ancaman bom. Joey melihat Long Fei sehingga Long Fei menyuruh Xian untuk segera pergi dari situ.
Collins berhasil mencapai mobil, bahkan merusak kaca depan sehingga Sean tidak dapat melihat dan menabrak. Mereka segera kabur ke pasar dan bertemu dengan Jaka yang terang-terangan memberitahu lokasi mereka pada Collins. Tapi Jaka kembali mempersilahkan mereka untuk kabur. Kembali, Dev mencurigai Jaka yang seolah-olah lebih tahu dibanding mereka. Payu memimpin mereka memasuki area pertokoan. Keadaan menjadi tegang saat Joey memeriksa restoran yang mau tutup pintu sementara mereka bersembunyi di cerobong asap. Syuh, untung tak ketahuan dan si pemilik resto pun mengunci restonya. Padubes menghubungi kantor polisi dan baru tahu kalau kepolisian udah diobrak-abrik dan baru bisa mencari Sean besok. Setelah menjadi Santa Claus wannabe dengan keluar dari cerobong asap, mereka mengisi perut dengan masakan andalan Pai, the famous Tom Yum Goong. This is actually really delicious. Lain halnya dengan Jaka nih yang ikut Collins. Rupanya tindakan yang terus-terusan ngumpanin Payu dan kawan-kawan merupakan bagian dari rencananya. Di depan makam sang istri, Jaka berjanji akan menghancurkan satu persatu tim Collins. Dengan tangan kosongku sendiri. Sean sadar kalau ia menjadi incaran kartel karena ingin agar donasinya dihentikan. Ia merasa datang ke Dubes adalah ide buruk. Jadi kini ia mengajak Pai dan Long Fei menggunakannya sebagai umpan. Hello, mate. Pai menghubungi Dev dan janjian dengan Collins di sebuah bangunan tua yang terbengkalai untuk menukar Sean dengan uang sebesar 100.000 US dollar. Meski tidak percaya pada tawaran Pai, Collins setuju dan menyuruh Dev mencari pasukan untuk menyergap target mereka. Pai sendiri membawa Long Fei dan Sean untuk mendatangi mantan bosnya, yang ternyata orang yang sama dong yang dihubungi oleh Su Feng. Meski kesal karena Pai meninggalkannya demi menjadi tentara bayaran, si embos tetap menyediakan senjata bagi Pai mengingat hutang budinya dulu. One regime and another takes its place. Tim Collins tiba lebih dulu karena hendak menyergap Payu CS. Setelah memberi arahan bagi orang-orang yang disewanya, Dev menahan Jaka. Jaka mengaku sebagai orang Indonesia dan Dev teringat pada camp berisi orang Indonesia yang ia hancurkan. Ketegangan itu dihentikan oleh Collins. Dan kini Pai, Long Fei serta Sean sudah tiba di tempat itu. Pai memisahkan diri sedangkan Long Fei membawa Sean untuk dibarter dengan uang yang sudah disiapkan Collins. Dengan efektif satu persatu orang-orang sewaan Dev ditumbangkan Pai bersamaan dengan Jaka yang menaruh koper uang di hadapan Long Fei. Ketika Collins menuntut agar Sean diserahkan, saat itulah Pai menyerang mereka. Karena terpencar, mereka jadi adu skill masing-masing dengan pertarungan 1 lawan 1. Long Fei kembali berhadapan dengan Joey, Jaka melawan Dev, sedangkan Pai dikejar oleh Collins. Pertarungan sengit terjadi di antara Long Fei dan Joey. Long Fei memberi kesempatan bagi Joey untuk menyudahi pertarungan mereka dengan musyawarah mufakat, tapi ditolak Joey yang kembali menyerang Long Fei. Berbanding terbalik dengan semangatnya, Joey berakhir ditumbangkan oleh Long Fei. Jaka mengakui dendamnya akibat kekejaman tim Dev yang menghancurkan campnya. Untuk membayar kematian seluruh teman serta istrinya, Jaka menantang Dev untuk berduel. Fisik Dev yang lebih kuat membuat Jaka kewalahan, bahkan Long Fei yang datang membantu pun dilempar begitu saja oleh Dev. Tapi hal itu menjadi bumerang bagi Dev yang dijatuhkan oleh Jaka dan tertancap kayu yang patah. Setelahnya Jaka menelepon Dubes dan mengabari lokasi Sean saat ini. Collins mengakui Payu sebagai petarung yang handal, tapi dia sendiri nggak kalah jago dari Payu nih. Bahkan Jaka yang datang membantu hanya menambah amarah Collins. Dan dijatuhkan begitu saja ke lantai 1. Important people, girl. Collins hendak menembak Sean, Drop it.
Tapi Long Fei datang dan menjadi tameng. Collins semakin murka saat ternyata ia kehabisan peluru dan lagi-lagi harus meladeni Payu yang tadi ia tinggalkan. Collins berusaha menusuk Payu dengan belatinya, tapi belati itu berakhir menghiasi dadanya karena perlawanan Payu. Payu juga nambahin hiasan di dada Collins dengan belati miliknya. Di detik-detik terakhir, Shen mengangkat senjata dan mengarahkannya kepada Payu. Ia pun menembak Joey sampai pria itu tumbang. Thank you. Kepolisian nampak memenuhi tempat itu, bahkan Liang ikut datang dan membawa kabar baik di mana Su Feng yang menjadi dalang di balik seluruh kekacauan ini sudah ditangkap dan akan segera diproses secara hukum. Widih, lumayan satisfying ya guys. Belajar dari kelakuan Collins dan timnya, jangan mencubit kalau nggak mau dicubit. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. So, review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.